Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mempresentasikan makalah yang sudah saya tulis dalam pelajaran pendidikan akhlak tasawuf yang berjudul Maqamat dalam Tasawuf. Saudara-saudaraku sekalian, teman-teman kuliah, dosen, Bu dosen yang terhormat Bu Nursita, sejatinya tasawuf jalan atau yang sering disebut para sufi ya, tasawuf ini adalah aliran para sufi, yang mana dalam tasawuf ada makomat-makomat, yang mana makomat sendiri berarti adalah sebuah tempat berdiri yang berarti berasal dari bahasa Arab koma yakumu makomat, yang artinya tempat berdiri ya. Secara bahasa, secara etimologi, lalu secara terminologi, makomat sendiri dalam tasawuf adalah atau secara terminologi sufi di sini ya, secara terminologi sufi, makomat sendiri adalah tempat seorang hamba pada saat dia menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam ibadah maupun di luar ibadah ataupun dalam keseharian kegiatan sehari-hari. Nah, adapun yang akan saya bahas dalam pada kesempatan kali ini adalah yang pertama adalah makomat atau tempat-tempat berdiri tadi ya, ataupun cara sikap mereka dalam menghadapkan diri kepada Allah ya. Mereka ada di tempat mana, seperti itu. Lalu yang kedua adalah ahwal atau hal, keadaan. Dalam arti di sini menurut sufi adalah kondisi mental seseorang saat dia sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala atau sedang mengarahkan, menunjukkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun makomat sendiri ya, akan saya lebih perinci. Di sini makomat sendiri tidak hanya berarti sebagai tempat-tempat berdiri saja, tetapi maksudnya keadaan, sedang dalam tempat apa, sedang dalam kondisi apa seseorang hamba itu menuju Tuhannya saat menghadapkan diri kepada Tuhannya gitu. Dan tentunya makomat-makomat ini dinilai dari sebuah tingkah laku ya. Hasil produknya itu adalah tingkah laku, seperti itu. Nah, tingkah laku atau sering kita dengar dari para sufi adalah riyadhah kalau dalam bahasa Arab, itu latihan-latihan ya, latihan-latihan perilaku, latihan-latihan rohani ya, latihan-latihan kejiwaan yang tentunya dalam makomat ini memiliki tingkatan-tingkatan di setiap makomat ya. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada beberapa makomat yang tentunya pada makalah yang sudah saya bagikan, makomat sendiri dari beberapa ahli sufi terdiri dari banyak hal. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas 5 makomat ya, 5 makom dari tasawuf. Yang pertama adalah makom taubat, makom zuhud, makom sabar, dan makom tawakal. Lalu yang terakhir adalah makom ridho ya. Sebelum kita mencapai ke sana, perlu saya sampaikan bahwasannya makom-makom ini seperti yang sudah bisa dibaca di dalam makalah yang sudah saya share, makom-makom ini sendiri makom ini sendiri di urutannya, pada urutannya itu berbeda-beda setiap ahli tasawuf gitu. Ada yang menambahkan di dalam urutannya,
ada yang mengurangi di dalam urutannya. Maka dari saya akan membahas makomat yang umum, ya, makom-makom yang umum dari makomat tasawuf. Sementara untuk hal yang sudah saya singgung di awal, yaitu terkait hal, ya, atau ahwal, keadaan mental seseorang saat menghadap kepada Tuhannya, itu saya akan memberikan kategori, ya, yang saya rujuk dari pernyataan At-Tusi yang membagikan hal ini dalam beberapa hal. Yang pertama adalah al-muraqabat. Al-muraqabat atau raqaba yuraqibu, yang berarti mengawasi, menemani. Ini adalah rasa bahwasannya kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan rasa bahwasannya kita selalu diawasi. Lalu al-qurub. Kalau tadi raqaba, sekarang qoroba, ya, artinya dekat. Ya, al-qurab ini perasaan kita mendekat, selalu dekat, bahwasannya Tuhan kita itu selalu dekat, selalu ada. Lalu yang ketiga al-mahabbah, yang artinya kecintaan kita, ya, ahabba yuhibbu artinya mencintai. Lalu al-qurab, lalu al-khauf war-roja. Al-khauf, kalau al-khauf ini adalah ketakutan. Lalu ar-roja ini adalah pengharapan. Ya, jadi selain takut kita juga mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga ada asyauq, rindu. Bukan yang ketiga, selanjutnya adalah asyauq, rindu, ya. Lalu al-uns. Ya, al-uns ini rasa bahwasannya kita ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Suma at-tumakninah, yang artinya ketentraman saat menghadap Allah, kita punya hal-hal, punya keadaan mental, kita merasa tenang. Lalu al-musyahadah yang berarti syahada yushahidu artinya menyaksikan, yang mana kita menghadirkan perasaan bahwasanya Allah selalu menyaksikan kita. Dan yang paling terakhir, yang inti adalah al-yakin, ya, perasaan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung kita melangkah ke makomat. Yang pertama makomat taubat. Makomat taubat ini berasal dari kata, kalau dalam bahasa Arab, tabayatubu, ya, yang berarti adalah mengakui kesalahan, ya, atau dia kembali kepada kebenaran, yang kalau dalam syariahnya kembali kepada kebenaran yang sudah dilegitimasi oleh Allah dan Rasulnya, ya. Lalu oleh Allah, dan tentunya legitimasi ini disampaikan oleh Rasul. Lalu taubat sendiri ada beberapa pengertian, ya. Yang pasti yang pertama, kita tahu bahwasannya taubat itu kita mengakui kesalahan. Setelah kita melakukan dosa, kita menyadari bahwasannya perbuatan itu dosa, lalu kita mengakui kesalahan tersebut, itu disebut taubat. Banyak sekali hadis yang membahas tentang taubat. Salah satunya adalah kullu ibni adama khotoun wa khairul khotoina at-tawabun. Setiap Bani Adam atau setiap manusia itu mempunyai salah, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan salah adalah orang yang kembali, atau di sini adalah orang yang bertaubat, ya. Lalu banyak sekali yang barusan saya sampaikan. Di sini ada definisi taubat, ya. Di makalah yang saya tulis ada beberapa definisi taubat. Tentunya bisa teman-teman baca sendiri. Nah, saya akan mengutip definisi taubat dari Imam Al-Ghazali, ya, atau hakikatnya, sesungguhnya taubat itu seperti apa, gitu, ya. Yang mana menurut Al-Ghazali di sini adalah hakikatnya taubat adalah kembali dari maksiat menuju ketaatan kepada Allah, dan kembali dari jalan yang jauh menuju jalan yang dekat, ya, atau jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah ditanya seorang sahabat, apakah penyesalan itu taubat? Rasulullah menjawab, iya. Ya. Lalu dari sini sahabat Amr bin Ala pernah mengatakan, taubat nasuha adalah apabila kamu membenci perbuatan dosa sebagaimana kamu mencintainya. Jadi sebelumnya kita secara sukarela melakukan dosa tersebut, atau secara tidak sukarela melakukan dosa tersebut, lalu kita membenci perbuatan dosa tersebut, itu adalah melakukan dosa. Tentunya membenci tidak hanya membenci, ya. Artinya di sini tidak mengulangi kembali, ya.
Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah mengatakan, ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah mengatakan tentang taubatnya, tentang taubat itu ada 3 unsur. Yang pertama taubat yang meliputi seluruh jenis dosa. Lalu kedua taubat karena membulatkan tekad, ya. Yang pertama karena kita melakukan dosa. Yang pertama karena taubat itu harus dari dosa, ya. Tentunya kalau kita nggak pernah melakukan dosa, ya tidak ada jalan kembali, dan itu tidak mungkin. Semua manusia adalah salah tempatnya dosa dan lupa, seperti itu. Lalu walaupun dosa kecil atau dosa besar. Lalu yang kedua unsur yang harus kita ketahui di sini adalah membulatkan tekad dan bersungguh-sungguh, ya. Tidak ada keinginan untuk menunda, tidak ada keraguan dan sebagainya. Lalu kita menyucikan jiwa dari hal-hal yang kotor. Yang seperti apa? Yang dapat mengurangi rasa keikhlasan, seperti riya dan sebagainya. Lalu makomat yang kedua yang akan kita bahas adalah makomat zuhud dalam tasawuf, ya. Makomat zuhud sendiri artinya kalau dalam kitab Bulughul Maram adalah tarkud dunia, ya. Zuhud adalah tarkud dunia, atau kitab yang ditulis oleh Imam Zarkashi. Kitab tersebut membahas tentang tauhid, yang mana di situ tertulis bahwasanya zuhud adalah tarkud dunia, meninggalkan dunia, ya. Atau banyak makna yang bisa kita ambil dari sekedar makna lugawi, makna secara bahasa yang artinya meninggalkan dunia, ya. Zuhud sendiri berarti menurut Imam Al-Ghazali, zuhud adalah membenci dunia dan mencintai akhirat. Sedangkan menurut Abu Sulaiman Al-Darani, zuhud adalah meninggalkan segala yang melalaikan hati dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ragam penafsiran zuhud ini semuanya berkonotasi pada mengurangi dan jika memungkinkan mengabaikan kehidupan duniawi dengan segala kenikmatannya, ya. Tetapi banyak sekali zuhud dalam Islam, ya. Banyak sekali zuhud yang memang meninggalkan dunia itu bukan berarti kita meninggalkan harta, tetapi kita meninggalkan kecintaan kita terhadap harta, ya. Bahkan dalam beberapa hadis Rasulullah menyuruh kita untuk berusaha mencari fadilah-fadilah, ya, atau dalam ayat-ayat Quran, ya, wa batagu ma faddalallah, ya, dan capailah, ya, atau carilah rezeki-rezeki yang sudah diberikan Allah, fadilah-fadilah yang sudah diberikan Allah. Banyak sekali hadis, ayat Quran ataupun hadis tentang mencari rizki. Jadi zuhud sendiri menurut beberapa ulama bukan berarti kita meninggalkan dunia atau meninggalkan harta benda yang menjadi simbol dari dunia, ya. Tetapi kita menanggalkan kecintaan kita terhadap harta benda tersebut. Mencari bukan berarti kita harus mencintai atau harus memegang teguh apa yang kita cari, ya. Mencari boleh jadi adalah satu sarana untuk kita terus mendekatkan diri kita, terus yakin bahwasannya apa yang kita cari adalah sesuatu yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mencari itu haruslah berdasarkan karena perintah. Contohnya dalam surat Al-Jum'at, ya, apabila kalian telah melakukan sholat Jumat, ya, maka fangtashiru fil ard, ya, menyebarlah di bumi Allah, atau berpencarlah, menyebarlah, ya, wa batagu ma faddalallah, ya, dan carilah dan gapailah apa yang sudah Allah fadilahkan kepada manusia. Salah satunya rezeki beliau adalah berupa harta benda. Itu tandanya zuhud di sini bukan berarti kita meninggalkan duniawi atau kita membuang harta-harta, tetapi banyak sekali caranya. Kita tetap mencari harta tetapi dengan cara yang halal. Tidak lupa untuk zakat, mementingkan
kebutuhan orang-orang yang memang butuh daripada kebutuhan kita sendiri. Tentunya jika kita masih sendiri ya. Jika kita sudah mempunyai pasangan atau kita sudah mempunyai anak, maka sebaik-baiknya sedekah adalah kepada keluarga. Tentunya itu tidak melalaikan kita untuk sedekah kepada orang fakir miskin seperti itu. Ya. Yang harus kita pahami dari zuhud ini, memang kajian zuhud ini sangat-sangat rumit ya, karena banyak sekali ulama-ulama yang menganggap bahwasanya zuhud ini adalah tarkud dunia, meninggalkan dunia. Ya, saya sangat tertarik kepada salah satu pemikiran dari kiai kita yaitu Gus Baha ya. Gus Baha pernah membahas bahwasannya orang mengumpulkan harta atau orang menimbun harta, dalam arti di sini menabung ya, menabung untuk kesejahteraan di masa depan, itu banyak dihukumi sebagai orang-orang yang pelit atau terlalu takut oleh para sufi. Tetapi tidak seperti itu ya, karena menabung sendiri adalah sebuah cara kita untuk meyakinkan diri kita bahwasannya apa yang diberikan kepada Allah itu harus kita atur, harus kita kelola dengan baik. Salah satunya dengan cara menabung tadi. Apalagi memang tabungannya diniatkan yang baik-baik. Contohnya tabungan haji dan sebagainya. Ya. Maka dari itu kita tidak boleh salah mengartikan dalam bab zuhud ini, makom zuhud ini. Ya, yang mana saat kita memang benar-benar mewujudkan diri kita sebagai seorang hamba sufi di sini ya, kita menghadirkan diri kita, menyiapkan diri kita untuk menjadi seorang hamba, maka yang harus hadir dalam diri kita saat kita ingin mencapai makom zuhud tadi, yang hadir dalam diri kita adalah faham bahwasannya harta yang saya kumpulkan atau harta yang saya cari di bumi Allah ini sesungguhnya adalah untuk diri kita sendiri, agar kita terus yakin bahwasannya apa yang diberikan kepada Allah tentunya justru bukan malah menjadi milik kita, malah seharusnya itu menjadi hak-hak yang sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran dan atau disampaikan oleh Nabi pada sunnahnya. Tentunya hak fakir miskin, hak keluarga dan sebagainya ya. Lalu makomat sabar dalam tasawuf ya. Makomat sabar dalam tasawuf ini yang ketiga. Sabar sendiri kita sudah tahu artinya ya. Sabar sendiri menurut Imam Al-Ghazali adalah makomat sabar adalah bersemayamnya pembangkit ketaatan sebagai ganti pembangkit hawa nafsu. Jadi sabar ya. Atau Imam Al-Junaid mengatakan menanggung beban demi Allah Subhanahu wa taala hingga saat-saat sulit tersebut berlalu, itu adalah sabar ya. Atau sabar diartikan oleh Tusturi ya. Di sini adalah sabar berarti menanti ke lapangan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Intinya di sini sabar ini ya kita bisa mengartikan bahwasanya sabar ini seperti yang kita ketahui ya. Sabar adalah kita menahan emosi kita, mementingkan, mendahulukan kemaslahatan ya, kemaslahatan sosial. Jika kita menahan emosi kita meredam apa-apa yang menjadi beban kita atau berusaha terus melaksanakan apa-apa yang memang berat bagi kita. Di sini adalah sabar ya. Lalu Ibnu Athaillah membagi sabar menjadi 3 macam. Yang pertama sabar terhadap perkara haram, yang kedua sabar terhadap kewajiban seperti yang saya sampaikan, lalu yang ketiga adalah sabar terhadap perencanaan. Ya, di sini maksudnya rencana dan usaha. Ya. Tentunya sabar terhadap perkara haram ini adalah menahan hal-hal yang haram. Lalu yang kedua sabar dalam melakukan kewajiban, terus sabar walaupun kewajiban ini terkadang kita belum menghadirkan diri kita atau meyakini bahwasanya kewajibannya adalah kebutuhan ya, masih berbentuk kewajiban. Yang seharusnya sabar kewajiban-kewajiban kita ini adalah sebuah kebutuhan bagi kita. Lalu yang ketiga adalah sabar dalam bentuk rencana dan angan-angan. Ya. Lalu yang keempat ada sabar dalam tawakal. Tawakal itu dari kata wakala, artinya mewakilkan,
menyerahkan urusan artinya ya. Fa idza azamta fatawakkal Allah. Ya, apabila kamu telah berusaha, apabila kamu sudah azama itu artinya menginginkan sesuatu ya, secara benar-benar sangat menginginkan sesuatu, fatawakkal Allah, maka kerjakan sesuatu itu dengan cara bertawakal, menyerahkan, mempercayakan apa yang menjadi hasil kita nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi setiap kita melakukan pekerjaan baik itu kecil ataupun besar, kita harus paham bahwasannya 99% ya. Kalau kata guru saya dulu 99% apa yang kita lakukan di dunia ini itu adalah adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi 1%-nya ada faktor usaha di situ. Tentu kecil, saya yakin itu kecil, tapi seperti itulah manusia. Kadang usaha-usaha yang kita lakukan itu kita anggap besar, padahal itu hanya mudah bagi Allah untuk membolak-balikkan sesuatu. Ya. Yang pasti sabar ini menurut beberapa ulama bisa saya rangkum adalah kita menyerahkan diri kita, ya, kita menyerahkan diri kita, tawakal ini kita menyerahkan hasil usaha, menyerahkan apa-apa yang menjadi takdir kita, menyerahkan apapun, berpasrah ya kepada hasil-hasil yang memang kita belum tahu hasilnya seperti apa, kita hanya bisa merencanakan ya. Lalu yang terakhir adalah makomat ridho ya. Ridho ini adalah sebuah standar kepuasan ya, standar kepuasan tertentu dari seorang hamba yang mana dia bisa menerima ya apapun yang dihasilkan, apapun yang memang sudah ditakdirkan kepada Allah, ditakdirkan oleh Allah adalah sebagai hasil kita ya, apapun hasilnya kita legowo, kalau kata orang Jawa itu menerima, ridho akan keputusannya ya. Arti ridho sendiri ya, keteguhan di hadapan qadha ya. Lalu dalam Al-Maidah radhiyallahu anhu wa radu'an, yang mana keridhaan ini sebenarnya adalah sesuatu yang menjadi sebuah ketetapan hati, menjadi sebuah ketetapan hati dari seorang hamba saat memang kita mendapatkan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah ridho. Jadi kita yakin bahwasannya kita memang benar-benar benar-benar menerima apa yang Allah rencanakan kepada kita.